aku lagi di Nasi Bebek Ibu Budi dan sekarang aku bersama ownernya Nasi Bebek Ibu Budi yaitu Abang Aditya Oktora. Jadi hari ini kami mau wawancarain abang ini selaku owner Nasi Bebek Ibu Budi. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman udah pernah lihat pasti ya lokasi Bebek Ibu Budi. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama dengan ownernya langsung. Boleh disapa sedikit Pak tentang Bebek Ibu Budi? Ya. Halo teman-teman, kebetulan ini Nasi Bebek Ibu Budi, saya ownernya, nama saya Aditya Oktora atau sering dipanggil Dito. Nah, alhamdulillahnya Nasi Bebek Ibu Budi kita sudah ada 2 cabang. Satunya di Jalan Baru, setelahnya di sini lagi juga di Jalan Ahmad. Nah, teman-teman mungkin ya kita sering konsumsi produknya dan kita langsung sekarang ketemu dengan ownernya. Jadi kita akan berbincang sedikit tentang kisahnya dari Nasi Bebek Ibu Budi ya. Boleh Bang Dito, mungkin secara singkat tentang filosofi Nasi Bebek Ibu Budi itu seperti apa? Atau ada nggak cerita-cerita yang bisa kita sharing ke pendengar kita atau ke audiens kita? Apa yang bisa dihasilkan dari Nasi Bebek Ibu Budi? Oke, pertama kalau dari sejarahnya ya, sejarah kenapa bisa saya buat bangun bisnis ini karena kebetulan bisnis ini saya berdua sama teman. Salah satu teman dekat saya di SMP. Oke. Jadi kebetulan saya tinggal di Bandung, dia anggota dewan. Sering nih bolak-balik Jakarta, sedangkan saya juga di Bandung sering ke Jakarta. Jadi setiap kali kita ke Jakarta itu pasti makan bebek. Pertama bebek bumbu hitam. Ini setelah saya selesai kuliah, saya datang ke Bangka, temannya juga kebetulan masih di sini kan. Jadi ketemu nih, ternyata hobinya sama, hobi makan bebek. Jadi kalau saya sendiri punya prinsip, kalau mau buka bisnis itu kalau nggak beda, itu harus yang pertama kali. Ya. Kenapa harus pertama kali? Karena pertama itu paling gampang diingat kalau kita pertama kali. Nah kebetulan dulu jualan bebek juga masih sepi, apalagi kalau itu bebek bumbu hitam. Nah bebek bumbu hitam itu belum ada. Makanya kita klaim bahwa Nasi Bebek Ibu Budi yang pertama yang ada di tempat ini. Oke. Itu sih. Berarti story-nya keren ya. Ini dari kisah pertemanan lama akhirnya bisa berlanjut ke bisnis ya. Benar ya? Nah, saya tertarik juga. Sepertinya kan kalau kita tahu bebek bumbu hitam ini ciri khasnya ada di Madura ya? Ya, benar dari ya? Madura. Kalau ini yang pembeda dengan bebek yang ada di Madura itu seperti apa Bang? Yang itu? Jadi gini, kalau kita pernah coba yang di Jakarta itu mungkin abang juga tahu bahwa kalau di Bangka itu apa-apa bumbunya tuh harus strong. Ya. Nah, kita sekarang juga pernah belajar di Jakarta dengan kita pernah coba, kita bawa ke Bangka itu dibuat kembali dengan rasa lebih strong daripada yang ada di Jakarta atau yang aslinya begitu. Jadi kita udah pernah riset beberapa di Jakarta, ternyata itu sama. Pas bawa ke lidah kita buat lebih strong lagi. Kayak gitu sih. Berarti ini diadopsi dan dicocokkan dengan ciri khas yang ada di Bangka ya, dan dengan customer yang ada di Bangka. Jadi luar biasa. Pakai sistem HTM, amati, itu modifikasi. Nah, kalau dari segi perkembangan usaha, ini usaha Nasi Bebek Ibu Budi dari tahun berapa dan gimana kira-kira? Kalau dari tahun berapanya, kalau yang pertama di cabang ayam itu kita kalau nggak salah di tahun 2002 akhir, itu berarti udah 3 tahun. Setahun kemudian kita buka di sini, cabang Seminggu. Oke. Di sana udah 3 tahun, di sini udah 2 tahun. Oke. Berarti ada 2 cabang ya? 2 cabang. Iya. Alhamdulillah ada 2 cabang. Dan ada 2 cabang. Bang, di sini kan pastinya setiap beriringnya waktu tuh banyak bebek-bebek yang lainnya muncul ya. Pesaing kompetitor dari berbagai kan muncul kan. Dan bagaimana strategi abang tuh untuk selalu menjaga eksistensi dari bebek ini? Ya, jadi untuk strateginya pertama pemilihan bisnis yang saya bilang pertama kali itu adalah salah satu karena dimanapun orang bakal ingat yang pertama itu siapa. Yang kedua kita punya sistem yang SOP yang dimana itu nggak bisa berubah. Kayak contoh bumbu itu udah kita sambilan. Jadi kalau masalah rasa insya Allah nggak bakalan. Nah yang paling penting sih jaga rasa. Udah dimanapun bebek kita orang boleh coba
Dia coba, takut tapi dia tahu nanti yang paling enak gimana. Tipenya kita nggak pernah takut pelanggan, yang penting mereka udah coba punya kita, kalaupun emang cocok mereka pasti bakal. Iya. Benar ya, karena ya saya pribadi dan Visela juga salah satu penikmat ya bebek Ibu Budi. Iya, Bang. Kalau dari filosofi nama, kira-kira gimana Bang? Soalnya kan kita tuh terkesan dan terkadang kita akan ingat pertama kali yang kita ingat tuh adalah dari namanya, dari brandnya. Kira-kira ada story kah, ada cerita seperti apa nih? Kalau story untuk dari nama sih yang paling saya percaya bahwa doa ibu itu nomor satu. Nah, kebetulan ibu saya namanya Budi, malah Budiarti, dan kalau di SD itu sering panggil Ibu Budi, yang mana selalu melekatkan. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, jadi adalah kayaknya cocok nih. Nah, semoga juga dengan nama orang tua doanya juga. Wah, luar biasa ya. Rezeki anaknya lah. Benar. Jadi filosofinya kita ikut berbakti membawa nama orang tua dan akhirnya bisa ya alhamdulillah berkembang sampai saat ini. Iya. Kalau progres nih Bang, usaha ke depan rencananya mau dikembangin seperti apa lagi ya? Kalau ke depannya sih kita sekarang lagi buat halal, apa sih sertifikat halal sama haki nama. Itu rencananya kalaupun ke depan ada yang pengen franchise kita udah siap. Jadi masih tunggu proses itu haki sama halal. Kalau udah oke, kita sudah siap kita franchise. Karena dari kemarin udah banyak yang nawarin, cuma kitanya belum siap. Karena syaratnya ya halal sama lulus. Karena memang kalau kita bahas tentang hakim, legalitas hukumnya juga harus kita jaga dulu sebelum kita lebih jauh lagi ya mengembangkan usahanya. Dan tadi juga kita doakan juga ya teman-teman, semoga semua prosesnya tadi dan progresnya itu berjalan lancar dan sesuai dengan target. Oke, terakhir nih Bang, apa sih harapan untuk perkembangan Nasbek Ibu Budi ini ke depannya Bang? Kalau harapan sih ya kita pengen punya cabang sebut banyak ya Bang ya. Apalagi kemarin permintaan di Blitung juga nggak ada. Karena kita masih mikirin nih gimana tetesnya kata bumbu hitam itu sampai sekarang pun masih kita berdua sama teman yang buat itu sampai 12 jam. 12 jam? Ya, kita preparing dari jam 5 sore, jam 5 subuh sampai jam 3 sore. Itu nggak boleh. Makanya jadi kalau ada yang sering bilang, kan ada videonya tuh, kemarin bumbu hitam nggak harus 12 jam, setengah jam juga boleh. Ya dia kapasitasnya segini. Kita kan 1 tong buat 1 mie gitu. Nah itu sih jadi konsistensi, rasa itu belum pas orang lain. Masih kita berdua yang belum. Berarti ini untuk kita nikmatin satu produk butuh proses yang panjang ya. Tadi bumbunya tuh sampai 12 jam. Luar biasa ya. Kalau berhenti gosong. Kalau berhenti gosong. Iya. Terus apinya harus standby, mau bisa api gede kan. Kalau api gede dia nanti tergoreng jadi gosong. Tuh, jadi panjang banget lah prosesnya. Berarti 12 jam itu kita asumsikan harus ada? Iya, harus diaduk terus. Diaduk di depannya kayak gini aja tuh. 12. Tiap hari ya produksi ya? Nah, seminggu itu tembak. Oh, seminggu 2 kali untuk produksi. Berarti minggunya di stok ya? Iya, kita langsung masak banyak. Untuk produksi dalam sekali. Luar biasa ya. Wah, jadi teman-teman jangan ragu lagi ya untuk coba, untuk yang belum pernah coba dan yang sudah pernah coba, yuk tetap dicoba lagi ya produk-produk yang lainnya lagi. Nah, terakhir nih Bang, terkait dengan produk dan harga, boleh nggak sedikit dikasih tahu atau di-spill nih? Boleh. Jadi kalau di kita tuh menu andalannya bebek dan ayam. Dulu pernah ada lele, coba kesini-sini kayaknya lele kurang. Jadi di sini ada nasi bakar, ada bebek goreng, ayam bakar sama ayam goreng. Nah, mungkin ada tambahannya ada sate ceker tanpa tulang, itu andalan kita di sini. Kulit, ada usus juga, ada yang telah tahu tempe. Sama sayur kita ada kangkung, ada tumis, juga. Sama jus sih kalau minum jus. Teman-teman ya, jadi lengkap ya untuk para penikmat kuliner. Kalau dari paketan ada nggak kira-kira Bang? Biasanya kan yang bawa datang keluarganya atau barang pacarnya ada paket-paketan
hemat atau paket-paketan yang sudah mencakup semuanya? Oh, kalau paketan kita nggak ada sedang Oke. sedang ini masih reguler kecuali nanti di bulan Ramadan. Kalau Ramadan kita ada paket buat book yang reguler. Paket buat buka rame-rame ya? Ya. Paling kalau misalnya puasa kita ada ayam utuh juga. Oke, berarti satu ayam utuh ya? Iya, Kalau satu ayam utuh itu berapa kira-kira? harganya 80.000. 80.000 ya, 80.000 udah bisa nikmatin satu ayam utuh ya. Iya. Kalau dari bebek, kira-kira emang harganya? Kalau per porsi bebek itu di angka 40.000. Iya. Ya kalau dari segi kita tadi tahu ya proses pembuatan itu ya kalau dari menurut saya sih murah karena 12 jam untuk bisa mendapatkan satu bumbu dan Ya. kita nikmatin ya sangat luar biasa ya. Ya, dan maksudnya pengalaman dalam buat bumbu hitam itu juga panjang banget. Ya. Pada saat kita nyoba pertama aja itu gosok, kita lama sih kita kan dia gosok. Kalau gosok kan satu panci gede itu jutaan. Kita bisa rugi. Oh kerugiannya. Ya. Sampai sekarang pun kita masih pernah gosok. Masih kok. Jadi maksudnya ya butuh benar-benar ketelitian untuk kita katakan waktu. Berarti bumbu-bumbu yang tidak layak dijual itu kan kita Makanya Buang kita ya? selalu Buang ada quality control berdua sama Iya. teman. Kalau habis masak kita cobain. Kalau ada pahit kita ada berarti dari segi kualitas benar-benar dijaga yang ya. paling ini sih kualitas bos. Sejauh ini kita kualitas. Jadi kalau orang ngerasa ada yang lebih enak silahkan. Memang kayak gitu. Luar biasa. Ada pesan-pesan terakhir nggak bang kira-kira untuk Ini buat teman-teman ya. Ya. Paling untuk teman-teman yang pengen buat bisnis, tolong pelajari lebih dalam lagi bahwa bisnis itu bukan hanya ide, tapi di situ ada sistem. Jadi selama ini pengalaman saya bang, kalau teman-teman yang pengen bisnis itu cuma berapi-api di awal. Oke, ide mereka bagus, produk mereka bagus, tapi sistemnya mereka nggak punya. Sedangkan bisnis itu yang paling penting sistem. Gimana keuangan mereka, gimana sistem kerja mereka, apakah itu bisa bertahan lama SOP-nya. Jadi kayak ya kalau hanya sekedar jual, saya juga bisa jual, katakan enggak, jual aku udah, tapi mempertahankan dengan sistem yang ada tuh bisa nggak? Iya. Nah, itu udah kayak plan dari bisnis. Dan konsisten juga ya. Ya Bang, harus konsisten. harus konsisten. Dan mungkin juga semangat usaha itu bisa ditularkan juga ya para teman-teman yang Bisa. ya mau nggak mau dan kita juga dalam dunia bisnis nggak seenak yang kita lihat ya. Pasti ada story jatuhnya, bangunnya dan itu yang harus mungkin dijaga ya untuk teman-teman. Dan ketika memang sudah memutuskan untuk usaha harus survive-nya harus lebih kuat lagi ya. Mungkin ada lagi dari Sarah? Udah cukup? Abang Dito udah cukup? Oke, udah cukup. Jadi mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita diskusikan pada hari ini dan terima kasih banyak untuk ownernya Nasi Bebek Ibu Budi, Bang Dito. Saya Brandi Suaryasa, izin pamit undur diri. Saya Dito. Saya Stella kita izin undur diri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Sukses terus ya untuk Nasi Bebek Ibu Budi. Ya, terima kasih.